Untuk kendala sih yang paling besar itu masalah pendanaan sih. Kita emang pusing masalah pendanaan karena gerakannya sosial. Setelah pikir-pikir, kita di teman-teman penggiat di Peliatan mencoba untuk open donasi. Karena kita yang berbicara tentang agama itu mungkin nggak didengar. Kalau mungkin pedanda atau tokoh-tokoh yang berbicara tentang agama mungkin lebih. Itu yang perlu pendekatan dengan tokoh-tokoh. Rajan sore, Tiang dari Bali News ID mau ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan program kita di Bali News Talk. Karena Tiang lihat dan tim lihat juga Wide Warung yang sering di-share di medsos itu sangat gencar promosi terhadap biopori. Gimana sih awalnya kok Wide bisa nyemplung di komunitas lingkungan, habis itu konsen di biopori? Om Swastiastu, Tiang nama asli Tiang Iwayan Gede Dharma Putra, tapi teman-teman di penggiat lebih sering memanggil Tiang Widi. Awalnya cerita ini dari SMA ya, ketika SMA kan ikut kegiatan bersih-bersih awalnya, ikut beberapa komunitas penggiat lingkungan yang ada di Gianyar sih, dan ada Tresero, Maludong, ada di Peliatan juga. Habis itu kita di Peliatan membentuk komunitas lebih segerakan, arahnya namanya Peliatan Ngogo. Lanjut ceritanya, Peliatan Ngogo itu berusaha untuk membersihkan lingkungan di desa Peliatan, gitu awal ceritanya. Yang disebut Pego itu ya, singkatan Pego Peliatan Ngogo. Peliatan Ngogo. Itu singkat ceritanya sih. Di situ mulai membersihkan di lingkungan desa Peliatan, pertama karena dulu kan ikut-ikut kegiatan Tresero, Maludong dan lain-lain itu kan pindah-pindah tempat. Setelah pikir-pikir dengan teman-teman, gerembuk beberapa 4 orang pendiri Peliatan Ngogo itu anak-anak mahasiswa penyita alam dulu, Mapala namanya. Kita bergerak, kan kita penyita alam dari kampus masing-masing itu kan dah alma mater, dah alumni. Kita ngumpul apa sih yang bisa dilakukan untuk alam ini, terutama di desa. Habis itu tercetuslah kegiatan Peliatan Ngogo dan mengawali dengan bersih-bersih sungai. Nanti kalau Bapak punya waktu, mari kita ke sungai. Di sungai di Peliatan sudah lumayan bersih lah. Kita mulai mendata sungai, habis itu mulai melihat beji air di sungai itu kan kecil. Setelah dipikir-pikir apa yang menyebabkan beji air kecil itu kan, ternyata resapan itu mulai kurang. Setelah resapan mulai kurang karena mungkin pembangunan hotel atau villa yang di hulu ya. Tanah-tanah kita yang dulunya tanah itu ditutup batu sikat dan lain-lain, perumahan yang terus membangun. Isu biopori mulai masuk oleh teman-teman Peliatan Ngogo sampai sekarang lah. Biopori masih tetap eksis. Ini penemunya kan udah dari dulu ya, dari Institut Pertanian Bogor, Pak Kamir Brata, dan kebetulan saya masih kontak-kontak dengan Pak Kamir dan beliau masih sangat aktif, bisa dihubungi lewat medsos. Yang penemunya di Indonesia. Kebetulan di WhatsApp saya sudah sering lumayan komunikasi dengan bapaknya. Itu izin menyebarluaskan di Peliatan. Habis itu kita bergerak di rumah-rumah dulu. Setelah di rumah-rumah ternyata gaungnya kurang wah, dan teman-teman penggiat aja yang bergerak, masyarakat sekitarnya belum terdampak lah. Di situ ada anak kecil yang pertama di SD di belakang rumah saya, SD 3 Peliatan. Dia ingin membuat biopori di SD. Setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tim penggiat di Pego, kita harus bantu pembuatan biopori di SD. Habis itu tercetuslah ide biopori di tempat umum, mulai dari SD dulu. SD kita buat semua di desa Peliatan, SD desa Peliatan kita isi biopori. Belum juga terlalu besar gaungnya, karena tempat umum itu ada. Habis itu pura kita tentukan di pura harus diisi biopori nih, karena pura kan tempat umum juga. Habis itu di pura mulai mendiskusikan dengan Bendesa dan Jero Mangku. Setuju Jero Bendesa, Jero Mangku masuk kita dengan tim di pura membuat biopori terlebih dahulu. Pertama itu enggak langsung semua masyarakat itu bisa terjun. Kita penggiatnya dulu membuat ditonton lah sama masyarakat. Enggak ada gini ya, protes ya. Belum waktu itu kan waktu mau menjemput Piodalan di pura dalam Peliatan, dalam gede Peliatan, kita bersama 4 orang atau 5 orang itu membuat biopori di pura.
Sehabis Itu itu sebelum membuat itu apa nggak ada yang masyarakat yang protes kenapa membuang sampah di dalam pura nanti nggak seperti itu? ya dia mengawali sih ada aja untuk mengawali tentang biopori itu dari jero mendesa pertama pun juga perlu pendekatan yang maksimal lah. Pilihan pura itu ada juga tentang penjelasan kita terhadap biopori, habis itu warga yang sekitar juga kenapa membuang sampah organik di pura, kenapa nggak di luar pura, yang itu dah lumayan kita menjelaskan. Ini kan konsepnya biopori itu hampir sama dengan lubang tertaring. Kenapa membuat lubang di pura, itu juga pertanyaan yang muncul di masyarakat lah. Ini kita menjelaskan nih biopori ini sama kayak lubang taring, ini di dalaman 1 meter aja, nggak sampai bawah-bawah banget, nggak sampai dalam. Di situ sampah organik yang dibuang di pura, di Jabo namanya, di jeruan tuh hanya di jeruan, jangan yang di luar dibawa ke jeruan, kan gitu biasanya prediksi ya masyarakatnya. Konsepnya ya bukan bekas ya, yang kita pakai selesai sembahyang Ya. entah itu bunga, wangen, canang yang ada di jeruan ya itu aja dimasukkan. Di jeruan selesaikan, kan biopori kita juga ada di Jabo. Yang di luar selesaikan, yang di luar dibawa ke dalam. Mungkin masyarakat tuh mengira semua sampah tuh dimasukkan ke biopori yang ada gitu. Mungkin kalau di luar dibawa ke dalam kan kurang etis kalau di pura. Itu udah mengedukasi, itu lumayan perlu tenaga ekstra itu menjelaskan ke tokoh-tokoh, menjelaskan ke klien-klien ya. Sampai sekarang udah berapa tahun Wide gini? Dengan teman-teman itu mengawali pergerakan kan dari corona ini sebenarnya baru 2019 ya. Kita bergerak dengan teman-teman Pelihatan Ngogo itu, kita mencoba dari kecil lah, dari tingkat bawah, dari pura. Habis itu karena zamannya teknologi, kita dengan teman-teman membuat sebuah video edukasi tentang biopori. Ya lumayan sih. Nanti yang bisa di-share ya. Ya bisa di-share itu tentang biopori. Ya kena pandemi itulah, karena semua media jadinya lumayan interest tentang video itu, dan kita memang mendatangkan tim video dari Desa Peliasi, dari anak muda yang ingin membangun desa, karena ini sukarela kegiatannya, jadi tidak ada anggaran untuk videonya, jadi dia membantu. Ya lumayan sih untuk bioporinya gitu. Sebenarnya apa sih keuntungan yang terbesar dari biopori itu yang Wide selama ini bisa lihat? Kalau tentang lubang resapan biopori itu keuntungannya kan penyelesaian sampah dari sumbernya. Itu yang pertama, dan yang kedua itu sumber air kita terjaga. Kan dulu orang tua saya dan tokoh-tokoh tuanya bilang beji dari pura ini emang besar airnya, tapi kenyataan ketika saya lihat itu kecil airnya. Berarti air di bawah itu udah mulai habis, dan sumur-sumur tradisional itu udah mulai kalah dengan sumur bor yang kedalamannya hampir 50 meter. Sumur tradisional itu paling cuma 20 meter. Ya, Jadinya 15, 20. permukaan air di bawah tanah itu mulai menurun karena daya resap tanah itu berkurang karena tidak ada lubang. Nah sekarang kan zamannya batu sikat lah, batu sikat full, habis itu dipoping full, di beton, perumahan mulai besar, air, hotel-hotel dan restoran kan semua pakai sumur bor. Makanya penggiat saya mendesak dengan teman-teman di Perbekal di Pelihatan membuat gerak 1 juta biopori agar udah terlaksana sampai sekarang. Udah lumayan lah, hotel-hotel, villa-villa yang mengambil air di desa ini diharapkan, kan ini gerakan sih bahasanya, diharapkan untuk membuat lubang resapan biopori di tiap wilayah di Desa Pelihatan. Kayak di sini, di rumah-rumah di sini, tiap rumah diisi 5 biopori itu gotong royong dengan warga-warga. Habis itu di Banjar Kalah di sebelah ada pemuda yang membuat biopori, tiap rumah diisi 10. Ya gitulah, kita mulai bergerak dengan teman-teman dan semua bergerak. Ya 1 juta biopori Tenggara terwujud di Desa Pelihatan ya. Itu berarti Wide konsepnya pertama itu karena pandemi, habis itu mau mempopulerkan biopori karena memang manfaatnya sangat besar, terutama dari desa dulu. Nah harapan ke depan apakah mungkin ini bisa disebarluaskan ke luar desa atau sampai di mana? Harapan Tiang dan teman-teman di penggiat ya sih, di penggiat Pelihatan, dan Tiang kan betul-betul membentuk Wide juga di rumah dengan beberapa teman. Ya harapannya kegiatan kita bisa contoh lah. Sekarang sudah mulai banyak beberapa daerah yang mengikuti pemasangan biopori di pura-pura.
Karena pura itu menurut kami di Pelihatan itu gongnya, tapi itulah biar masuk ke masing-masing rumah. Ketika udah masuk di pura, biopori di masing-masing rumah kan ada. Ya. Iya, dari tadi, dari gongnya, dari kita mulai dari rumah, karena di rumah masing-masing agak susah ya. Menyebarnya agak susah, biar semua terdampak, semua mengikuti itu agak susah, karena dia belum melihat kalau udah di pura isi di rumah lebih cepat dia menyebarnya. Berarti dimulai gerakannya dari hulu. Kalau kita menganggap hulu itu kan pura sebagai hulu, dari hulu dulu baru ke hilir, biar lebih gampang. Nah, selama ini ada nggak kendala yang signifikan yang Widi rasakan Untuk dalam kendala, pergerakan ini? untuk kendala sih yang paling besar itu masalah pendanaan sih. Kita emang pusing masalah pendanaan karena gerakannya sosial. Setelah pikir-pikir, kita di teman-teman penggiat di Pelihatan mencoba untuk open donasi. Kita buka rekening yang mau donasi, karena di pura lumayan banyak yang donasi ternyata. Saya juga nggak ngira tentang pendanaan. Habis itu kita share konsep pembuatan biopori di Pelihatan dengan teman-teman di desa lain. Dia mengikuti, buka donasi, ternyata banyak juga yang donasi untuk pembuatan biopori di pura. Mungkin sekarang udah mulai mengerti warga-warga bahwa pemilahan sampah itu memang harus dari sumber air, kita harus dimasukkan ke tanah agar beji pura itu tetap ada, bukan hanya sekedar pura beji yang tidak ada air gitu. Banyak sekarang pura-pura beji itu cuma puronya aja, bejinya airnya nggak keluar. Ada yang banyak kok ya, apalagi di wilayah selatan ya sangat banyak lah. Jadi ya terberatnya seperti itu ya. Selama ini ada nggak yang kekeh menentang sampai sekarang? Ini kan udah bergerak selama hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya pergerakannya. Sampai sekarang ada nggak masyarakat yang benar-benar agak gini? Di medsos atau di mana? Di media sosial, komen-komen di Facebook, Instagram, TikTok itu sangat banyak warga yang belum mengerti tentang fungsi lubang resapan biopori, terutama lubang resapan biopori yang dipasang di pura. Mereka terlalu fanatik dengan tempat suci si depannya. Kadang lulu atau sampah itu dibilang kotor dan tidak baik di tempat suci. Bekas canang atau bekas ini itu dibilang kotor lah. Padahal kita ke pura ngaturin canang, dan kalau dulu itu canangnya ditinggal begitu saja. Iya. Itu yang perlu penjelasan lebih lanjut tentang, makanya rencananya dengan teman-teman juga mendatangkan tokoh-tokoh agama yang mengerti tentang upakara sampah organik itu kan sebenarnya bisa diselesaikan dari sumber. Itu rencana dari teman-teman sih, agar karena kita yang berbicara tentang agama itu mungkin nggak didengar. Kalau mungkin pedanda atau tokoh-tokoh yang berbicara tentang agama mungkin lebih didengar lah. Itu yang perlu pendekatan dengan tokoh-tokoh. Padahal konsep Trihita Karana itu kan yang menyatu dengan alam ya, dengan cara ya apa ya istilahnya, dengan cara kita berlaku positif terhadap lingkungan pun itu merupakan salah satu gini untuk Trihita Karana. Bukan hanya hubungan kita terhadap Tuhan, hubungan terhadap sesama, hubungan terhadap alam pun sebenarnya jadi bagian dari agama kita. Nah, terkait itu juga selama ini tindakan apa yang Widi lakukan? Kalau ada yang ya bilang istilahnya ngenyek ya istilahnya, ngenyek atau menjelek-jelekkan, apa yang Widi lakukan? Karena kita tidak bisa mengcounter langsung negatif orang yang berbicara, itu bibir-bibirnya orang juga tuh. Kita lebih mengedukasi lewat pendekatan di video dengan teman-teman, pendekatan langsung, cara penggunaannya, cara pembuatannya. Di sini pun di wilayah Banjar saya ada juga yang masih berkomentar seperti itu. Jadinya kita lebih pendekatan ke tokoh-tokohnya, biar tokohnya yang menjelaskan. Karena kalau kita langsung menjelaskan ke yang bersangkutan mungkin agak bersinggungan nanti takutnya crash. Biarkan dia yang itu, nanti akan kalau kita udah positif berbanyak, yang negatif itu akan mengikuti kok. Dari gitu dah. Kalau teman ketua Pegonya sempat bilang begitu, jangan terlalu banyak kita berpikir negatif. Positif aja, yang negatif itu akan mengikuti. Dulu mengawali biopori itu hampir banyak yang menentang sih, masuk di pura itu terutama. Perjuangan masuk di pura biopori itu sangat
berdarah-darah itu dengan teman-teman penggiat dari 4 orang 3 orang, habis itu baru mulai Kelian Puro. Kan di sini kan ada Kelian Puro namanya, mau menurunkan kramonya. Dulu nggak mau diturunkan, kita yang bergerak. Habis itu pendanaan memang sosial, koordinasi sekarang memang dari Puro yang mau mendanai. Karena porsi untuk lingkungan seperti Bapak Aji Anda bilang tadi itu, memang porsi untuk lingkungannya itu memang sedikit. Padahal kita karena itu kan memangnya harus seimbang. Tapi untuk Palemahan itu memang porsinya memang sedikit di kenyataan sih. Sebenarnya kalau upacara tinggi apa namanya itu yang meligio pada apa yang produsen alit dan lain-lain, produsen agung. Sebenarnya kalau parahyangnya tinggi, pawongannya tinggi, Palemahnya harus ikut juga tinggi porsi. Tapi kalau Palemah pasti lihat aja RAB-nya. Kalau emang RAB-nya 1 juta, memangnya ketiga titik itu pasti harus segitu RAB. Tapi kenyataannya di lapangan sedikit Palemah. Itu yang sulit. Saya ikut juga kebetulan di desa adat, diajak di Palemahan sama Juru Desa. Ternyata RAB untuk Palemahan memang sedikit. Padahal sistem pembagian di desa adat kan itu parahyangan, pawongan, Palemahan. Pasti itu hampir semua di desa adat gitu proses pembagian anggaran dan proses pembagian kerjanya. Jadi nanti kalau bisa sih di Palemah itu diseimbangkan dengan parahyangan sama pawongannya. Karena secara tidak sadar sebenarnya kita ada dan kita hidup kan karena Palemahan kan, bukan hanya karena pawongan atau karena konsep di Hindu itu Trihita Karana kan harus nyatu. Kita punya simbol dengan swastika itu harus seimbang ya, seperti itulah ya. Kalau kita ngomongin gitu istilah Bali sing ada nunggu ya, harus datangin orang yang berkompeten di bidang itu. Iya. Itu yang PR bagi teman-teman penggiat, karena kayak gitu ada teman-teman penggiat banyak cuap-cuap, tapi orang-orang yang orang-orang terutama yang fanatik terhadap agama lah, dia butuh penjelasan yang emang dari tokoh agama itu yang berbicara. Ya, berdasarkan sastra, berdasarkan apa. Sebenarnya itu kan bisa-bisa aja. Kayak dulu waktu Covid tuh tokoh agama bilang harus gini, harus mengaturkan gini. Desa adat tuh semua mengikuti kok. Coba dari tokoh agama di atas bilang harus gini. Pensampahnya harus selesai di Sumber. Pasti semua kayaknya mengikuti di rumah-rumah. Padahal sekarang ya kita lihat Bali ini udah termasuk krisis dalam artian krisis sampah, krisis air, dengan banyaknya villa, hotel, restoran yang ada di kawasan hulu. Nah, Wide gimana melihatnya dengan aturan yang ada sekarang? Apakah masih kurang kuat ya aturannya? Sebenarnya aturan tentang air, pengambilan air itu memang ada. Aturan tentang pengolahan sampah dari sumber kan memang ada. Pemerintah itu sudah banyak membuat aturan, tapi ya di lapangan itu sulit untuk mengawasi. Di tentang pengambilan air itu sebenarnya setiap pengambilan air harus ada pengembalian air. Itu di peraturan sumber daya air. Tapi kan karena tak di lapangannya paling cuma sekedar foto aja. Itu sih yang agak sulit. Nanti mohon dari teman-teman jurnalis bisa ya mengangkat sih tentang itu. Isu tentang sumber pengolahan sampah dari sumbernya kan terakhir sudah dikeluarkan juga peraturan-peraturan gubernur. Emang dari sumbernya bukan dikumpulkan, habis itu misal di satu desa dikumpulkan doa, agak sulit itu. Kayak yang kemarin dibilang oleh teman-teman penggiat, kita harus dari sumber. Kalau memang di puro ya di puro selesaikan, kalau di rumah ya di rumah. Nanti kalau di rumah tiang kebetulan sudah selesai, nanti kalau bapak nyapu halaman nanti akan ada di belakang ada tebal modern, ada biopori, itu diselesaikan, plastiknya diselesaikan, dipilah-pilah gitu. Mungkin kembali lagi ke biopori, banyak masyarakat yang salah paham dengan biopori itu. Yang orang awam pikir kita buat lubang, kita timbun sampah, nanti buat lubang lagi, timbun sampah. Apakah seperti itu konsepnya atau bagaimana? Konsep penemu lubang resapan biopori dari Pak Kamir Prata ini sangat simpel sebenarnya. Setiap orang bisa membuat, konsepnya itu membuat lubang silindris ke dalam tanah dengan diameter 10 cm atau disesuaikan dengan keperluan. Kita masukkan sampah organik ke dalam lubang resapan biopori. Secara otomatis sampah organik itu akan terurai atau komposter alami sih saya bilang. Secara alami
akan terurai menjadi pupuk kompos setelah 6 bulan. Itu tergantung dari sampah organik yang kita masukkan. Mungkin kalau daun lebih cepat, kalau batang-batang itu mungkin agak lama. Itu kan ada proses pengkomposan masing-masing itu beda-beda. Jadi intinya setelah 6 bulan itu hampir semuanya jadi pupuk kompos. Habis itu kita tarik lagi menggunakan tangan boleh, menggunakan bambu yang yang utuh dibelah bawahnya boleh, menggunakan bor bioporinya untuk ngambil boleh. Intinya biopori itu akan kembali kosong setelah 6 bulan. Kita angkat, kalau dibiarin di lubang resapan biopori dia akan otomatis kosong karena banyak pohon-pohon yang besar-besar tuh akarnya di bawah. Dia butuh nutrisi juga, dia butuh pupuk kompos ya. Wah, kayak di sini banyak ada lubang resapan biopori, nanti akan kosong secara otomatis ya. Karena pohon-pohon itu kadang kita penemunya simpel bahasanya, kadang kita terlalu asik lihat di atas tanah, di bawah tanah kita nggak lihat, padahal di sana ada banyak kehidupan mikroorganisme, cacing-cacing tanah dan lain-lain, akar itu sangat banyak di bawah. Itu sih kata penemunya. Saya sangat menginspirasi emang penemunya. Jadi saya lihat pernah sih lihat sendiri juga, karena lubang resapan biopori ini sebenarnya sudah ada di peraturan daerah. Itu kayaknya Perwali juga ada di Denpasar, dan itu sudah bertahun-tahun. Dan saya pernah lihat di beberapa rumah di Kota Denpasar atau beberapa kantor pemerintahan, yang mungkin itu yang kurang pahamnya mereka, setelah membuat lubang biopori tidak pernah dirawat gitu. Apa yang menjadi concernnya untuk perawatan itu sebenarnya, biar lubang biopori ini selalu berfungsi? Untuk perawatan lubang resapan biopori itu sih gampang sebenarnya. Pastikan aja lubangnya itu tetap berbentuk bunar. Biasanya kan hancur karena aktivitas air masuk ke tanah itu. Ketika pembetonan itu nggak maksimal, air hujan itu kan pasti nyari celah-celah untuk masuk. Kadang itu yang membuat lubang atasnya itu hancur. Habis itu kita semen ulang. Kayak intinya tidak ada satu barang yang bisa bertahan seumur hidup. Jadi ya, perawatan itu wajib lah. Di situ saat panen pupuk kompos itu pastikan aja semua terambil. Kadang kan ada beberapa aja yang itu tersisa nggak apa-apa, tapi yang kalau bisa plastiknya, ketika semua sampah organik itu berubah jadi pupuk kompos, ada biasanya kan nggak sendiri yang buang sampah organik, ada keluarga dan lain-lain, ada adik kan, ada aja plastik yang nyelip dia di sana. Nanti diangkat aja, itu dia plastik itu kan utuh dia tetap, tapi yang lainnya udah berubah jadi pupuk kompos. Jadi harusnya plastik nggak boleh dibuang ke situ ya? Kalau dibuang pun menurut saya pribadi dia akan kembali lagi dengan bentuknya sendiri. Ada pertanyaan yang waktu saya sosialisasi biopori di SD saya lihat yang menggelitik dari anak-anak SD itu kan, pertanyaan anak SD itu agak nyeleneh. Ya, tapi kenapa plastik tidak bisa terurai? Yeah. Tidak bisa terurai cepat di alam. Nah, saya jawab dengan simpelnya juga biar anak-anak juga gitu. Siapa yang menciptakan plastik? Serahkan ke yang menciptakan. Kalau organik kan siapa yang menciptakan? Alam yang menciptakan, serahkan ke alam. Plastik yang menciptakan bukan alam, serahkan ke yang menciptakan. Maka akan selesai dengan sendirinya. Habis itu baru anak-anaknya ngerti. Berarti yang menciptakan manusia ya diselesaikan oleh manusianya. Sebenarnya kan proses itu ulang seperti itu ya maksudnya. Jangan diserahkan ke alam kan. Plastik itu diserahkan ke alam, jadinya alam yang beban untuk menyelesaikan. Harusnya kan serahkan ke manusia. Kalau organik itu emang alam yang menciptakan, serahkan aja ke alam, selesai kok. Secara alami kan selesai. Itulah yang saya sebut natural composter lah. Sama itulah jargon saya di biopori itu, natural composter sama safe groundwater. Itu lebih ke biar mengena sih. Ya. Selama ini yang paling jauh sempat masang bioporinya, karena yang lihat di medsos juga hampir setiap hari ya ada kegiatan untuk itu. Untuk lubang resapan biopori kebetulan tim namanya WD itu lumayan gencar untuk pemasangan, karena misi kita penyebaran lubang resapan biopori. Jadinya hampir di seluruh Bali kecuali Kabupaten Jembrana sih. Nanti kalau ada pemirsa yang dari Jembrana, mungkin saya bisa mampir ke sana. Saya memang pengen ada beberapa teman yang kontak dari Jembrana. Kalau bisa ke Jembrana kan ya siapa tahu bisa menyebarluaskan di sana. Karena hampir di semua kabupaten di Bali lah. Sudah hampir semua ya. Di Jembrana aja belum. Hampir semuanya selain Jembrana udah saya berusaha ya biar bisa aja biopori masuk sana. Habis itu kan
kita berusaha untuk penyebaran di sana. Yang penting udah masuk jadi wilayah sana. Ya, selama ini dalam berkegiatan siapa tokoh yang paling berpengaruh dan paling mensupport kegiatan Wide? Untuk kegiatan Lubang Resapan Biopori itu ada dari ketua Pego sih terutama. Dia Pak Congni Sudiarta namanya. Dia yang emang konseptor dari dulu kegiatan-kegiatan Pego. Habis itu ada Pak Nyoman Parto juga yang membantu kita. Pak Nyoman Parto yang sekarang di RI mengenal lebih banyak teman-teman pegiat, ternyata banyak juga orang-orang gila yang di sini yang ikut-ikut peduli dengan sampah. Habis itu ada juga di Mapala, karena kebetulan mahasiswa pencinta alam waktu SMA juga ada teman-teman yang emang fokus di lingkungan. Ya lumayan banyak sih, intinya semua teman-teman yang mensupport Wide dan semua kegiatan di lingkungan itu saya sangat mengapresiasi loyalitas tanpa batas. Saya senang banget bertemu dengan teman-teman semuanya. Jadi sangat jarang ada orang-orang gila seperti Wide. Kemarin yang sempat wawancara Pak Gus Norma ya, beliau juga menganggap dirinya orang gila ya sebelumnya. Ada jargon gila itu yang dari Denpasar, teman-teman Tukar Bindu itu gila selingkuh namanya. Giat lestarikan alam, selamatkan lingkungan hidup. Itu teman-teman dari KPS Tukar Bindu, KPS Denpasar. Itu lumayan disingkatan gila, ini gila selingkuh ya. Nah, kalau Wide gimana selingkuhnya? Nggak ada ya? Belum. Apa gininya Wide? Untuk jargonnya atau apa? Saya sih lebih sekarang masih di Biopori. Biopori itu lebih enggak sih jargon, kita lebih ke penyebar luasan Biopori. Fungsinya itu natural composter dan safe groundwater. Kita lebih ke sampah organik itu bisa secara natural ya terurai, nggak perlu ya seperti teman-teman pengiat juga nggak perlu mesin yang terlalu canggih, nggak perlu STM yang terlalu pinter. Kata penemu Biopori juga itu organik itu kan selesai dengan sendirinya di alam. Tapi ketika ada timbunan organik yang besar yang menggunung, sampah plastik itu kan terundang karena ada beberapa orang yang akan membuang. Ketika sampah organik itu masuk dia ke sebuah tempat kayak Lubang Resapan Biopori atau tebau modernnya, dia akan selesai dengan sendirinya. Itu sih kalau safe groundwater ya kan. Bali itu kan krisis air diperkirakan 2030 karena kita mengambil aja air lupa mengembalikan. Konsep kita di Bali kan kita mengambil juga kembalikan juga. Makanya ini salah satu pengembalian airnya dengan Lubang Resapan Biopori. Iya. Wide kan masih muda ya, masih bujang ternyata juga masih bujang. Apakah tidak terganggu dengan aktivitasnya, ya aktivitas sosialnya dengan pacar atau apa, berkegiatan lingkungan? Kadang saya salut dengan teman-teman yang sudah menikah masih bisa meluangkan waktu di lingkungan. Saya juga nggak tahu nanti kalau sudah berkeluarga masih bisa di lingkungan, tapi intinya anak-anak muda itu agak sulit diajak lingkungan. Saya dengan 10 orang misalnya orang-orang lingkungan, paling saya 2 orang atau 3 orang aja anak muda, selainnya pasti orang-orang tua, ya orang-orang yang berumur lah gitu. Saya juga ngerti dengan ya anak muda mungkin belum trennya di lingkungan, tapi dengan G20 yang masuk di Bali kayaknya tren lingkungan itu mulai dilirik dan mulai menjadi ya konten lah bagi anak muda untuk lebih penguatan jati dirinya. Ya, terakhir pesan kepada anak-anak muda, ngomongin anak muda, ayo gimana? Pesan kepada anak muda, saya salut dengan anak muda yang tidak hanya fokus di materi lah. Kita juga harus aktif di sosial. Sosial itu terserah, intinya semua kegiatan sosial itu baik, entah itu kemanusiaan, lingkungan dan lain-lain itu semuanya baik. Intinya aktiflah di kegiatan sosial, untuk materi akan mengikuti kok. Intinya aktif. Saya juga berawal dari kegiatan sosial dan materi itu langsung karo mengikuti sampai sekarang. Iya. Pekerjaan Wide, pekerjaan pokoknya tapi kerja di pariwisata. Saya aslinya anak hotel di pariwisata dari 5 tahun. Ya 5 tahunan lah saya di hotel. Ternyata anak-anak hotel, anak pariwisata juga berkecimpung di lingkungan. Mungkin teman-teman lain yang driver atau guide atau apa mungkin harus ikut juga ya. Karena wisatawan yang datang ke Bali itu bukan nyari hotel, tapi mereka nyari lingkungan yang bersih, alam yang lestari kan. Seperti itu Wide ya. Iya. Makanya teman-teman guide, teman-teman anak hotel, karena gimana ya, anak-anak hotel itu karena dia
dididik untuk bersih, rapi. Jadinya kalau menepuk lihat yang kotor pasti agak gimana gitu. Nah, makanya kebanyakan teman-teman coba aja dilihat, banyak anak-anak pariwisata yang berkecimpung di bidang lingkungan. Bekas-bekas pariwisata lah intinya dia, dan habis itu dia bersih lingkungan itulah. Iya. Kebanyakan teman-teman yang saya lihat gitu juga. Nanti kalau umpamanya berkegiatan, nah terakhir kalau teman-teman ada yang mau kontak Widi atau mau mesen atau mau masang biopori ya, mungkin sambil promosi. Kadang mungkin teman-temannya nggak lihat harga dari saya ya, karena saya hampir jarang ngepost harga. Saya dengan konsep tim Widi itu memang tidak ada nilai angka di sana, lebih ke nilai arahnya. Jadi teman-teman itu mungkin lebih ke value, karena moto dari Wadu value, waste management sama sharing. Gitunya tagline-nya sih. Jadinya kita lebih ke nilai. Kalau untuk menghubungi saya sangat gampang, cari aja Wide, yaitu ada di Wide Warung, itu ada di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, web, dan manapun saya berusaha hadir. Di WhatsApp ada kok di semuanya. Kalau mau dicantumkan WhatsApp-nya, sampaikan aja. Sampai WhatsApp-nya 087 862 203 512. Iya, bagi teman-teman yang mungkin mau menyelamatkan air yang ada di Bali, menyelamatkan alam, ya bolehlah nanti sharing-sharing juga boleh ya, bukan hanya ngontak untuk pasang tapi untuk belajar. Saya lumayan juga ikut kegiatan sharing-sharing itu lah. Kemarin juga ada anak mahasiswa dari Universitas Udayana, dari IHDN, kampus-kampus, sekolah-sekolah SMA, lumayan lah. Saya lebih itulah suka sharing, karena dikira berbayar. Kalau gratis pun saya juga siap. Kalau berbayar itu kan terserah mereka gitu. Saya siap bagaimanapun, terserah dari mereka sih. Oke, terima kasih Wide untuk waktunya dan sharingnya, sangat bermanfaat, terutama bagi teman-teman penggiat lingkungan dan yang cinta dengan Bali kita ya. Terakhir, terima kasih kepada Bali News ID sudah berkunjung ke rumah Wide ini. Bali News ID, lugas dan inspiratif.